قائما 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 بسيد الحق على المنبر قائما 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 بسيد الحق المنبر منبر قائما 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 بسيد الحق والمنبر منبر منبر ليوم عيد الأضحى رحمكم الله رحمكم الله رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tammimil shalihat wa fi abihi tughfaru dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurbat wa bi lutfihi nustarul uyubu waz zalazil. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abqa wa qul alhamdulillahi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbiru takbira. Fa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna yawmakum hadha yawmun fadil وعيد شريف الجليل. فقال تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, diberikan kehidupan dan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari yang cerah ini. Salawat dan salam kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi terakhir dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri toladan atau uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Pada pagi hari ini kaum muslimin seluruh penjuru dunia melaksanakan sholat Idul Adha. Sejak kemarin terbenamnya matahari, semua kaum muslimin mengucapkan takbir, memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, memuji Allah yang pantas dipuji dan dipuja
sebanyak-banyaknya. Bertasbih, memahasucikan Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya kurban atau biasa kita sebut dengan Idul Adha yang kita peringati setiap tahun tak bisa terlepas dari kisah cerita daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai rekaman dalam surah As-Saffat ayat 99-111. Meskipun praktek kurban sebenarnya sudah dilaksanakan mulai dari putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalu Allahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta, darah sapi, kambing atau hewan yang kamu sembelih tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dan kemuliaan yang dapat mencapainya. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Ismail. Seorang anak yang ia idam-idamkan, ia tunggu-tunggu bertahun-tahun karena istrinya sekian lama mandul. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim senantiasa berdoa untuk memperoleh keturunannya dengan doa yang singkat, Rabbi habli minas solihin. Ya hai Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk untuk kesayangan dan kecintaanku. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar, yaitu Gulamun Halim. Hanya saja ketika anak itu menginjak masa dewasa, Nabi Ibrahim lagi-lagi diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata kepada anaknya Ismail, wahai anakku, dalam tidurku semalam aku bermimpi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatmu, hai anakku? Anak yang soleh itu menjawab, wahai ayahku, laksanakan perintah Tuhanmu, insya Allah ayah akan dapati aku termasuk anak yang sabar. Tatkala sang ayah dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tempat yang sepi di pasir, gundukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail sekecil dalam posisi pelipis. Ia tidak mengetahui dan menyadari apakah yang akan dibuat oleh bapaknya. Ternyata bapaknya mengatakan, Ismail, hari ini aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Maka apakah pendapatmu? Laksanakan wahai abah, laksanakan wahai bapak. Semoga engkau akan mendapatkan aku termasuk anak yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa seekor gibas yang besar dari surga untuk mengganti, yaitu Ismail, untuk disembelih di saat itu. Allah Subhanahu wa taala mengaplikasikan di dalam sabdanya, dalam firman-Nya, inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhi adin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nahzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abdikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yang kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim dan keluarganya. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban tahunan yang
oleh umat Islam dilaksanakan adalah bentuk iktibar atau contoh, mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam, serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah, yaitu hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia mendapatkan ujian yang berat saat rasa bagainya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati dalam rumah tangganya. Lewat perintah penyembelihan Ismail, Allah seolah-olah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan Allah, harta pangkat adalah titipan Allah. Anak betapapun mahalnya, kita menilai tak boleh melepaskan kita bahwa hanya kepada Allah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup melaksanakan dan menghilangkan kesombongan dan egonya untuk tujuan memperolehkan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah sebagaimana makna kurban, yaitu pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih muda, beliau mampu membuktikan dirinya sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik adalah ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon kepadanya terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus, tanpa unsur paksaan. Atas dasar kesolehan dan kesabaran yang dimiliki oleh Ismail, ia memenuhi panggilan Tuhannya dan pasrah untuk menyerahkan lehernya untuk disembelih oleh Allah karena kepatutan. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah, kepada kita yang masih melaksanakan perintah-perintah Allah, ibadah amaliyah betapapun beratnya, pengorbanan betapapun sulitnya, kalau didasarkan dengan keikhlasan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, betapapun itu tidak, kita akan laksanakan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, hanya mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga adalah tentang kemuliaan manusia dalam kisah itu. Di satu sisi diingatkan jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lainnya juga diimbau untuk jangan meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi dengan seekor kambing itu memberikan kegambaran kepada kita bahwa anak adalah satu-satunya kecintaan yang kita miliki. Namun demikian, Allah tidak akan memerintahkan lagi kita untuk menyembelih anak, tapi kita dibentakkan oleh Allah, dimohonkan oleh Allah untuk menyisihkan harta, pangkat, jabatan yang kita miliki semata-mata tiada lain untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita untuk memenuhi panggilan Allah, untuk mengharapkan keridhaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebajikan kita, amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, bahkan kurban yang nanti kita akan laksanakan. Semoga Allah menilai dengan ibadah yang senantiasa didasari oleh keikhlasan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang setimpal dan sebanyak-banyaknya. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin untuk melaksanakan perintah Allah, dan semoga kita jauhkan dari musibah malapetaka bencana yang silih berganti di hadapan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukri lahu taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahaa wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihi wa qudsi. Faqala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa da'ani khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tu'izzu mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tujillu min tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau mulaikan orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau binasakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengabulkan segala doa. Allahumma ighfir lana walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, ibu bapa dan kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftalana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairul raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki kepada kami. Tunjukkanlah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dunyana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata waj'ata lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli khair. Ya Allah, perbaikilah agama kami, agama Islam yang kami cintai ya Allah, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami ya Allah. Perbaikilah dunia kami untuk kami, karena ia menjadi tempat hidup kami ya Allah. Perbaikilah akhirat kami, karena ia menjadi tempat kembali terakhir setelah menjalani kehidupan di dunia yang singkat ini ya Allah. Jadikanlah kehidupan ini sebagai jembatan bagi kami untuk menyelamatkan menuju kehidupan yang abadi di surgamu nanti ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyati ma tahulu bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighu jannaku wa min yaqini ma tuhawna bihi wa alaina ma'hum bi rahmatika ya murahimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu ya Allah, untuk membatasi kami dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada kamu, dan berikanlah ketaatan kepada kami untuk mengantarkan kami ke surgamu nanti. Anugerahkan pula keyakinan yang akan menyembah dengan Engkau ya Allah. Anugerahkan kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan dan kekuatan selama kami masih hidup. Jadikanlah ia sebagai warisan kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita kami, tetapi kehidupan yang abadi adalah menjadi cita-cita dan harapan bagi kita semua. Ya Allah, terimalah solat kami, ibadah kami, puasa kami, zakat kami, infak kami, amal kebaikan kami, bahkan korban yang nanti kami akan laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala anugerah
ya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Berikanlah kami umur panjang, kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Mudahkan rezeki kami, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan di dalam menjalani hidup dan hidup ini. Semoga anak-anak kami menjadi qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama, menjadi indah dipandang mata dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah ibadah kami, terimalah ibadah kami, terimalah ibadah taubat kami, terimalah mengucapkan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami akan memohon perlindungan dan pertolongan, menyelamatkan kehidupan dunia menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Semoga kami dikumpulkan dengan para nabi dan para sahabat-sahabat di surgamu nanti. Engkau meridhoinya dan kami meridhoi kepada engkau. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi wa la zidkum wa la zikrullahi akbar.